Halo teman-teman semua, Eh, berkembang. Halo teman-teman semua, selamat siang. Kita bertemu lagi di YouTube channel Ari Wisteria. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang renovasi rumah di tahun 2016. Kebetulan saya sempat take video di tahun 2016 untuk renovasi rumah saya ini, dan di sini akan saya vlogkan apa saja yang akan direnov di bagian rumah saya ini. Jadi, selain kita membahas tentang renovasi rumah, di sini saya juga akan memberikan informasi mengenai pembiayaan renovasi rumah ini. Nanti di akhir video akan saya berikan sebuah ulasan atau gambar dari before after rumah ini sebelum direnovasi dan sesudah direnovasi. Nah, untuk sekedar informasi buat teman-teman, jadi rumah ini merupakan rumah klaster di perumahan klaster yang pada 2017 kemarin saya dapatkan dengan harga 450 jutaan untuk tipe 4590. Jadi luas bangunannya 45 meter persegi dan luas tanahnya 90 meter persegi. Jadi rumah ini sudah memiliki 2 kamar dan 1 kamar mandi. Sebenarnya di perumahan ini itu rata-rata bangunannya tipenya 4572. Jadi luas bangunan 45 meter persegi dan luas tanahnya 72 meter persegi. Untuk ruang kamarnya juga sama, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kalau menurut saya tipe 4572 itu sudah bagus dan sudah cukup untuk keluarga sederhana. Nah, kenapa saya bisa dapat tanah yang 4590? Jadi waktu itu saya mendapatkan sisa tanah di bagian belakang. Jadi di halaman belakang itu ada tanah sisa sebesar 3 dikali 6 meter persegi, jadinya 18 meter persegi. Karena rumah ini merupakan rumah yang paling akhir dibangun, jadi di bagian depan. Kebetulan waktu itu saya nggak sampai lihat yang ke belakang. Jadi waktu masuk dari gerbang perumahan, saya langsung belok kanan dan kebetulan tiba-tiba langsung cocok dengan rumah ini. Nah, itu informasi sebelumnya. Untuk renovasi, jadi di sini konsep saya itu ingin memaksimalkan semua ruangan agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk konsepnya sendiri, saya pengennya itu berkonsep home apartment, jadi kayak model apartemen tapi rumah dengan tidak banyak furniture dan bangunannya simple. Jadi nantinya keinginan saya rumah ini menjadi sebuah tempat yang bisa digunakan untuk bersantai, beribadah dan berkumpul dengan keluarga. Nah, begitu. Oh iya teman-teman, saya lupa. Jadi untuk informasi tambahan, rumah ini saya beli dengan cara kredit. Jadi ada sistem KPR, kredit kepemilikan rumah, yang dimana mengharuskan kita itu berhubungan dengan bank. Masing-masing developer sepertinya bekerja sama dengan beberapa pihak bank yang telah ditunjuk atau yang telah bekerja sama sebelumnya dengan developer itu. Jadi di sini saya itu menggunakan bank BTN karena bank BTN merupakan sebuah bank yang mungkin oleh pemerintah dikhususkan untuk bagian perumahan. Nah, tapi di sini ada 2 jenis bank BTN, teman-teman. Ada bank BTN konvensional, ada bank BTN syariah. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan bank BTN syariah. Kenapa saya menggunakan bank BTN syariah? Karena menurut saya pribadi, bank BTN Syariah itu merupakan sebuah bank yang memiliki program atau sistem di mana plafon hutang kita nantinya akan dibagi seberapa lama tenor kita. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita kebetulan saya juga di sini plafon 250 juta dibagi dengan tenor 10 tahun, saya mendapatkan nilai jumlah cicilan per bulan sebesar sekitar berapa ya? 3.500.000 rupiah.
Itu untuk 5 tahun pertama. Untuk 5 tahun kedua itu kira-kira naik 200.000 kalau nggak salah. Tuh, tapi bedanya kalau teman-teman menggunakan KPR bank konvensional, teman-teman tidak akan bisa flat cicilannya. Nanti pasti akan mengikuti suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seperti pengalaman beberapa teman saya yang menggunakan bank PTN konvensional untuk sistem KPR rumahnya. Jadi apabila ada kenaikan bunga dari suku BI, nantinya akan mendapatkan surat cinta dari Bank BTN yang menandakan bahwa cicilan bulan depan akan naik sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia gitu. Jadi di sini teman-teman, tidak semua developer menggunakan bank syariah ya. Hanya beberapa saja developer yang bekerjasama dengan bank syariah. Dan rata-rata sekarang sudah menggunakan bank konvensional. Sebenarnya semua itu bisa diatur sesuai dengan budget kita, asalkan teman-teman bisa mengendalikan pola hidup dan gaya hidupnya sendiri-sendiri ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang hari ini sedang berjuang untuk memiliki tempat teduh, semangat ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha. Dimaksimalkan saja usahanya dan ditingkatkan lagi ibadahnya. Semoga semua kerja keras kita mendapatkan hasil yang berkah dan barokah. Oke, mari kita lanjut untuk renovasi rumahnya. Cekidot, bye. Nah, teman-teman, ini dia kondisi lingkungan perumahan pada tahun 2017. Tampak bahwa semua bangunan masih dalam model normal ya, atau standar, dan belum direnovasi. Nah, ini dia tampilan rumah depan sebelum direnovasi. Mohon maaf ya teman-teman, berantakan soalnya. Sebenarnya, dari pihak developer, struktur bangunannya sudah cukup bagus dan layak huni. Tapi, kembali ke pribadi kita masing-masing nih teman-teman. Karena menurut saya pribadi, sebagian besar orang-orang apabila membeli rumah, pasti ada bagian yang harus diperbaiki atau direnovasi. Entah itu bagian kamar mandi, saluran air, bagian septic tank, atau membetulkan atap-atap yang dirasa kurang bagus kondisinya. Nah, seperti ini misalnya. Posisi dapur dari desain developer, saya rasa kurang bagus posisinya. Maka dari itu, saya melakukan full renovasi di bagian belakang halaman rumah. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan ahli bangunan perihal pembuatan bak penampungan air dan atap yang digunakan untuk menutup bagian atas halaman belakang. Untuk bagian kamar mandi, saya tidak melakukan banyak renovasi, karena menurut saya hanya dibutuhkan pembersihan saja. Rumah ini memiliki plafon yang cukup tinggi loh.
sekitar 3,5 meter. Jadi, selama proses renovasi, kondisi rumah memang sangat berantakan ya teman-teman. Jadi harap dimaklum ya. Satu minggu kemudian, posisi dapur yang lama sudah dibongkar dan dipindahkan di sisi yang lain. Tampak bangunan meja dapur yang baru masih dalam proses pengerjaan ya. Dan ini dak tempat penampungan air sudah selesai dikerjakan ya. Begitu juga pemasangan atap spandek. Di sini saya juga menggunakan atap fiber untuk penerangan alami dari sinar matahari. Dan untuk bagian lantai, saya menggunakan granit dengan ukuran 60 x 60 cm. Di sini bisa kita lihat meja dapur bawaan dari developer sudah dibongkar ya. Ini adalah bagian pemasangan keramik dapur di dinding dan pemasangan instalasi air untuk cuci piring. Tidak lupa, pemasangan instalasi wastafel dan saluran air hujan juga dikerjakan ya. Ini adalah pemasangan keramik dinding di meja dapur. Ini adalah proses pembuatan tiang pagar di halaman depan. Nah, untuk bagian cat dinding rumah, bagian depan saya menggunakan jotun tipe eksterior. Selanjutnya, proses pemasangan kanopi. Saya menggunakan holo besi dengan ketebalan 3 mm untuk pagar depan ya. Bagian depan rumah sebelum direnovasi. Bagian depan rumah setelah direnovasi. Selanjutnya, untuk bagian pagar depan, saya menggunakan jasa tukang las untuk membuat pagar sesuai desain saya.
Untuk kanopi di teras depan, saya juga menggunakan spandek untuk bagian atapnya. Sebagai informasi, di sini teman-teman bisa menambahkan peredam panas di bagian bawah atap spandeks sebagai pengurang panas di siang hari. Nah, ini dia bagian depan teras rumah. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di YouTube channel Ari Wisteria. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Semoga kita atau saya bisa membangun channel ini menjadi lebih baik dan bermanfaat